Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan perumusan Pancasila dalam hal menindaklanjuti dari eh, pembudayaan Pancasila secara historis, sosiologis, yuridis dan politis. Itu sejarah dan perumusan Pancasila fase-fase pengusulannya jauh sebelum periode pengusulan Pancasila. Sebab itu Pancasila ini sebetulnya sebelum lahirnya Republik Indonesia, Pancasila itu sudah ada. Dan saja perlu dikaji, dimanai dan digali. Ternyata sumber dari segala sumber hukum itu terletak pada Pancasila itu sendiri. Nah, perumusan Pancasila pada awalnya memang dilakukan dalam sidang BPUPKI. Pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada waktu itu. Pada 29 April 1945. Itu antara lain, ya pada waktu itu memang Jepang inginnya seperti Belanda juga, karena Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam dan sebagainya. Tapi Allah mengendaki lain, bahwa bangsa Indonesia harus merdeka. Sebab itu menurut catatan sejarah diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Master Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Master Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan yang mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, pada waktu itu memang belum bisa dituangkan ya, karena antara Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar negara juga, tapi Pancasila juga lebih unggul daripada Undang-Undang Dasar 1945. Adanya suatu dasar politis dalam hal ini, semua peraturan dan undang-undang itu kembali kepada sumber dari segala sumber hukum. Itu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dipisahkan. Karena pada waktu itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Itu antara lain nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pre-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Oleh sebab itu di antara para penggagas Pancasila yang dijadikan dasar negara, ternyata yang paling abdul, yang sampai sekarang itu jelas Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu ini merupakan dasar negara Indonesia yang tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Itu antara lain. Ini kalau kita berbicara pada masalah Pancasila yang dulu, yang kemarin. Oleh sebab itu, fase perumusannya yang terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI, kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semua mengalami perubahan sesuai dengan
kehidupan bangsa Indonesia yang mana memang harus dikaji kebenarannya yang sesuai dan cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu di dalam rumusan Pancasila saya tadi mengatakan bahwa rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai berikut. Karena termasuk di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itu yang kita yakini sampai sekarang. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara. Seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Ini semua putusan-putusannya penting yang dihasilkan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Dasar 1945. Yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Itu antara lain memilih presiden dan wakil presiden yang pertama kali. Yaitu ditunjuk oleh seluruh bangsa Indonesia melalui aparatnya, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Membentuk KNIP yang anggota intinya ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua pada waktu itu Mr. Kasman Singodimejo. Itu antara lain. Oleh sebab itu sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur pada waktu itu. Tapi alhasil semua ditentukan bahwa Pancasila juga tidak bisa lepas dari rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu disetujui oleh seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang. Ya, saudara-saudara yang terhormat. Jadi kita menggali dan mewajibkan Pancasila itu merupakan suatu dasar falsafah. Ya, oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang Dasar yang kita manai sampai sekarang itu lahirnya dekret presiden dan sebagainya, kan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu antara lain. Oleh sebab itu setelah dekret presiden Soekarno 5 Juli 1959 seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. 1. Pertama, penulis Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, ini sebelum adanya suatu dekret, adanya MPRS dan sebagainya, itu setelah dekret presiden 5 Juli ternyata kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu sampai sekarang. Ya, tidak bisa dirubah oleh siapapun juga. Karena kita berbicara pada sejarah, yang mana sejarah itu tidak bisa ditinggalkan, karena kita harus kembali pada kehidupan sejarah bangsa, mulai dari Indonesia belum merdeka, sampai Indonesia mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai pada mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Yang diikrarkan bahwa 17 Agustus 1945 itu merupakan tonggak sejarah berdirinya negara Republik Indonesia sampai sekarang, insya Allah sampai akhir zaman.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.